Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, pemilu di luar negeri diadakan secara serentak tanggal 10 Februari 2024. Di Amerika Serikat, pemilu berlangsung di 6 TPS luar negeri dan sejumlah kotak suara keliling di wilayah kerja PPLN New York dan PPLN Houston sebelumnya. Berikut laporan Nini Salim dari VOA. Pemilu serentak di 6 TPS luar negeri di Amerika Serikat berjalan lancar, yaitu di ibu kota Washington DC, Los Angeles dengan konsentrasi daftar pemilih tetap terbanyak, New York dengan jumlah DPT terbesar kedua, dan kota lainnya San Francisco, Houston, dan Chicago. Di New York, pemilihan berlangsung di sebuah ruang serbaguna di Queens yang juga menjadi tempat bersuah foto menarik usai mencoblos. Artis Cinta Laura menjadi salah satu WNI yang memilih di New York. Sekarang voting di New York karena kebetulan lagi ada pekerjaan. Karena New York Fashion Week ada brand yang akhirnya menghadirkan aku ke sini. Dan tentunya aku sangat anti golput karena aku merasa bahwa suara kita itu sangat kuat dan benar-benar bisa berkontribusi terhadap perubahan di masa depan. Oleh karena itu sudah sebulan lebih pada saat itu di Jakarta kita langsung komunikasi dengan KJRI di New York supaya semuanya lancar saat tiba di sini dan bisa ikut nyoblos. Di Los Angeles, aktris Sarah Ashari juga memberikan hak suaranya. Saya mengikuti pemilihan di Konjen Indonesia Los Angeles itu udah 2 kali. Beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sama sekarang. Dan perbedaannya, sejujurnya ya, saya bilang waktu tahun yang 5 tahun yang lalu penuh banget, agak semraut dikit. Tapi sekarang lihat, udah lebih teratur, terus kita juga dapat surat suara gitu. Di Washington, Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar termasuk salah satu pemilih. Iya, saya sudah konfirmasi ya bahwa nggak apa-apa, kita nanti juga bisa tetap memilih dimanapun juga berada. Inilah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kita bisa mencoblos dimanapun juga. Yang penting bawa tentu paspor, ya kan, KTP dan surat pindah. Nah, jadi kami datang di sini untuk mencoblos. Pemilihan suara di Amerika Serikat ini memang diadakan sebelum pemilihan di tanah air. Namun penghitungan surat suara baru dilakukan tanggal 14 Februari, bertepatan dengan hari pencoblosan di tanah air. Dan untuk sementara kotak-kotak suara disimpan dengan pengamanan yang ketat. Masing-masing kotak digembok dan disegel di depan beberapa saksi, baik dari Bawaslu maupun dari wakil masing-masing paslon atau partai. Pengamanannya kita memang ada dari Bawaslu, juga ada dari pengamanan lokal, dari KBRI sendiri. Ya. Jadi cukup bagus. Kita bisa, kalau ada dari mungkin yang punya suara kurang yakin, kurang ini, kita akan akseskan ke PPLN. Setelah disegel, kotak suara itu nantinya disimpan di ruang khusus dan terkunci di KBRI yang dimonitor melalui kamera CCTV. Dari Washington DC, New York, dan Los Angeles, Yuni Salim, Randy Wicaksana, Rio Tuasikal, Virginia Gunawan, Eva Masrieva, dan tim VOA. Pemirsa, meski mendata daftar pemilih terbanyak di Amerika Serikat, namun TPS Los Angeles sepi pada hari pencoblosan. Mayoritas pemilih meminta surat suaranya dikirim via pos, meski tak sedikit yang hadir juga untuk menyerahkan langsung surat suaranya. Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat pemungutan suara di Los Angeles, California yang berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Bisa dilihat belakang saya, ini adalah TPS yang masih sedang aktif namun tampak banyak kursi yang kosong. Padahal TPS yang ada di Los Angeles ini adalah TPS dengan daftar pemilih tetap atau DPT paling banyak di Amerika Serikat, mencapai 15.717 orang. Apa yang membuat TPS ini begitu sepi? Hari ini mungkin hari Sabtu dan masih ada yang kerja juga ya. Kebanyakan mereka datangnya selalu dari sore ke malam sih. Sampai hari ini kita keluarin 14.517, yang kembali sekitar 4.000-an. Dan harapan kami kan untuk surat suara pos itu masih akan kami terima sampai dengan tanggal 14 Februari.
Sekitar 90% pemilih yang terdaftar dalam DPT di Los Angeles ini memilih lewat metode pos. Namun tak sedikit juga dari mereka yang datang langsung ke TPS di Los Angeles untuk menyerahkan langsung surat suara mereka. Kalau kesini kan langsung kekirim votingku, aku takut aja kalau aku kirim lewat surat gitu hilang in the mail or delivery gitu. Itu juga gara-gara mereka kirimnya ke alamatku yang lama, jadi aku harus ke sini biar dapat surat suaranya. Los Angeles sendiri adalah daerah atau kota di Amerika Serikat yang punya konsentrasi diaspora Indonesia paling besar di Amerika Serikat. Dan ini membuat semakin banyak warga negara Indonesia yang punya beragam aspirasi. Baik mereka yang pertama kali memilih maupun mereka yang sudah menetap di Amerika Serikat. Apa saja aspirasi mereka? Aku buka yang buat anggota DPR-nya, and I was like, it's opening, and it was like a big giant piece of paper. It was cool, but at first I was like, that's a lot of people. I did my research and I was like, okay, I like that I have all of my options. Sebagai warga negara Indonesia, saya ingin presiden yang terpilih itu presiden yang amanah, peduli dengan warga negaranya di negara-negara lain, yang pasti peduli dengan seluruh rakyat Indonesia dimanapun dia berada. Dengan jumlah DPT yang paling besar di Amerika Serikat, tentu ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh PPLN Los Angeles. Salah satunya adalah pemuktahiran data bagi para pemilih yang terdaftar dalam DPT ini. Berikut pernyataan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Los Angeles. Masyarakat yang mungkin tinggalnya tidak tetap, yang berpindah-pindah. Ternyata juga ada pelaut-pelaut Indonesia yang tinggalnya itu tidak di darat, tapi di laut, sehingga mereka rupanya kesempatan untuk mendaftarkan dirinya itu yang agak terlambat, tapi alhamdulillah tidak terlalu terlambat. Sejam sebelum penutupan TPS di Los Angeles, para pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus yang tidak terdaftar di DPT manapun, baik di Los Angeles maupun di Indonesia, diberi kesempatan untuk memberikan suaranya atau memilih di TPS di Los Angeles ini. Penghitungan suara di TPS Los Angeles akan dilakukan pada tanggal 14 Februari, mengikuti juga dengan jadwal pemilihan umum di Indonesia. Sementara untuk surat suara yang dikirim melalui metode pos akan dihitung pada tanggal 15 Februari. Dari kota Los Angeles di California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.